permasalahan anak-anak muda kaum milenial. Nah, ini podcast Islam milenial. Nah, permasalahan kaum milenial pada hari-hari ini adalah mental health issues. Nah, mental health issues ini terindikasi bahwa zaman sedemikian cepat perubahannya, dia masif, informasi, bahkan ada satu studi yang mengatakan bahwa konsumsi informasi seseorang zaman sekarang itu 1000 kali lipat daripada orang-orang 2 sampai 3 abad yang lalu gitu. Maka ada memungkinkan potensi-potensi orang itu banyak banget menyerap informasi dan akhirnya dia lelah dan letih untuk melihat hal itu. Misalkan contoh kita sampai di kos sudah selesai dari kesibukan, pengennya istirahat dengan scrolling, ternyata makin kesal gitu sama story yang ini, makin hasad gitu kan. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita lelah, jadi masyarakat yang lelah gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian hiburan menjadi satu kebutuhan primer dari anak-anak zaman sekarang khususnya. Nah, itulah yang biasa disebut healing. Healing. Nah, dalam literatur kajian keislaman ataupun apapun itu, apakah sudah ada orang, kan itu kan problem mental health issues itu isu yang menjadi bukan cuman problem psikologis setiap individu aja, tapi dia menjadi patologi sosial. Soalnya ada satu laporan yang menjelaskan bahwa buku-buku self improvement, motivasi di Amerika itu yang paling laku gitu. Ya. Jadi kan terjadi demotivasi gitu kan, tidak termotivasi dengan keadaan ini, maka dia perlu orang yang mensupport gitu. Nah, terkadang orang membaca buku dengan itu, ada juga yang healing gitu. Healing kerap kali orang pergi menghabiskan uang dan sebagainya gitu, memuaskan hasrat individu. Nah, dalam hal ini akhirnya yang diharapkan healing itu menjadi solusi malah menambah masalah gitu. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya entah literatur, entah mungkin saya kurang buka literatur HPT juga ya. Ada nggak sih fikih healing gitu? Kalau healing secara umum itu belum ada, tapi ada fatwa tentang game online. Kemudian tentang wisata itu ada. Oh, ada. Tapi kalau healing itu kan luas ya, maksudnya orang itu bisa menjadikan healing masing-masing lah. Maksudnya misal ada orang yang healingnya dengan tidur, ada yang healingnya dengan me time quality time dengan teman. Ada yang baca buku misalnya sudah menjadi healingnya sendiri-sendiri. Nah, kalau di literatur Islam itu nanti kan misalnya tadi yang masalah hiburan ya itu. Nanti gimana ini? Boleh enggak manusia ini hiburan ya kan? Manusia jenuh dengan rutinitas atau bosen atau merasa lelah, kemudian bukan melarikan diri ya, maksudnya recharge itu dengan healing ya. Dengan misalnya biasanya healing itu kan yang nongki lah paling paling enggak nongki terus habis itu kemana gitu ya. Orang yang bosan dengan keramaian cari tempat-tempat sendiri yang di staycation lah. di maksudnya nginap di yang sejuk yang ini ya, mau melihat pemandangan ya seperti itu. Nah, ya bagaimana kemudian Islam menyikapi masalah healing gitu ya. Tentu kalau kita bicara masalah bosan ya, masalah kejenuhan itu kan ini sudah melekat di dalam diri manusia ya. Tentu manusia tidak mungkin ada manusia yang kemudian dalam beraktivitas apapun, dalam beribadah sekalipun ya, kemudian dia bisa kemudian merasa nikmat sekali ya, kecuali tadi ya ada pengecualian, misalnya para nabi dan rasul itu kan kalau tidak mungkin bosan dalam urusan beribadah ya, misalnya para aulia misalnya. Tapi kalau orang-orang biasa kayak kita kan makanya hukum kan ada wajib, ada sunnah ya kan. Ya berarti ada mubah, berarti kan hal-hal yang kemudian dibolehkan ini. Nah, termasuk hiburan. Nah, makanya hiburan itu nanti kan banyak variannya banyak. Ada hiburan tadi misalnya traveling, ada yang nonton konser, ada yang dekam di rumah doang. Ada yang dekam di rumah. Nah, itu.
Itulah tentang nanti kalau misalnya kita dibahas apa? Healing ya, fikih healing, gimana tuntunan agama tentang healing itu. Heeh. Ya, ya. Kalau misalkan nih kita coba, tapi berarti kalau yang dikeluarkan dari produknya Tarji Muhammadiyah itu dia udah spesifik ya. Nah, spesifik ya, Kayak betul, hiburannya kayak spesifik. gimana gitu. Hiburannya kayak gimana? Musik misalnya kan. Heeh. Tapi kan kalau misalkan kita bahas di em, tadi kan kita udah bahas tentang ketarjihan tuh. Manhaj tarjih itu yang apa? Asumsi hierarkis. Heeh. Kalau misalkan kita mau urai dalam ketiga kategori itu tuh kayak gimana sih sebenarnya bangunan asumsi hierarkisnya dari fikih hiburan atau fikih healing itu Healing gitu. ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara tentang asumsi hierarkis di bagian paling atas itu kan ada al-qiyam al-asasiyah. Ini dimensi yang sangat abstrak lah gitu ya. Kemudian nanti diturunkan ke dimensi di bawahnya ya, ke jenjang norma di bawahnya bahasanya gitu. Yang lebih tidak begitu abstrak daripada, tapi masih abstrak. Itu al-usul al-kuliyah. Nah, baru nanti yang sifatnya praktis, yang detail-detail, yang tuntunan itu kan ada di al-ahkam al-far'iyah. Oh, jadi yang pertama itu asumsi al-qiyam al-asasiyah itu. Al-qiyam Itu tuh al-asasiyah. nilai-nilai dasar Nilai-nilai dasar kayak misalkan universal gitu. ya, misalkan bahas tentang hiburan tuh. Manusia itu orang yang mudah jenuh gitu. Nah, itu tuh al-qiyam al-asasiyahnya kayak gitu. Nah, ya kalau Kayak gimana? misalnya al-qiyam al-asasiyahnya fikih healing, misalnya kita taruhlah tauhid. Ya, maksudnya bagaimana kita percaya Allah zat yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kemudian misal nanti bawahnya ada al-akhlak al-karimah misalnya. Nanti ada takwa ihsan. Keterangannya akhlakul karimah itu takwa dan ihsan sebagai inti ajaran Islam. Nah, kemudian nanti mungkin ada kemaslahatan. Nah, kemudian ada keadilan misalnya. Nah, kan masih abstrak sekali. Tauhid ini maksudnya apa? Keadilan. Apalah keadilan kan? Oh, itu nilai-nilai yang harus terpenuhi dalam harus tindakan terpenuhi seseorang ya. dalam tindakan seseorang. Nah, nanti baru kan diturunkan al-usul al-kuliyah. Jadi misalnya gini. Tauhid tadi itu maksudnya adalah bagaimana kita percaya Allah itu sebagai khalik pencipta, itu kan menciptakan makhluk itu berbeda-beda. Allah itu menciptakan manusia beda dengan malaikat. Yang mana memang malaikat punya tugas di Al-Baqarah 30 itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu kan senantiasa bertasbih, mensucikan Allah gitu-gitu kan. Nah, ya memang malaikat itu makhluk yang tidak pernah lepas dari kemudian bertasbih, kemudian mensucikan Allah, mengingat Allah. Nah, tapi manusia ini berbeda dengan malaikat, diciptakan berbeda. Jadi kita aspek tauhid itu mempercayai bahwa ya Allah sebagai pencipta itu menciptakan manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang sudah tugasnya seperti itu, tapi kalau manusia itu bisa merasa jenuh, bahkan jenuh dengan bahasanya mungkin jenuh dengan masa dengan ibadah kan. Ya maksudnya merasa Ya bisa jadi dong. bisa jadi ya kan. Bisa jadi karena itu kan hal yang apa ya? Mungkin kayak agak kualat kalau kita bilang orang jenuh dengan beribadah, tapi ya itu terjadi gitu. Makanya kan kalau realitas ya. misalkan tuntunan Rasul juga tuntunan Rasul atau dalam Quran gitu yang biqadri mastata'tum. Kalau beribadah itu yang penting sedikit tapi istiqomah gitu. Nah, itu. Dan itu dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan kalian gitu kan. Nah, berarti kan ada potensi bahwa orang tidak melakukan itu istiqomah. Betul. Nah, ketidakistiqomahan itu salah satunya penyebabnya adalah kejenuhan, ya nggak sih? Nah, ya makanya ketika mungkin kita melakukan pendalilan untuk fikih healing ini ya, nanti kan kita akan coba lihat bagaimana Quran dan hadis itu mempotret atau melakukan. Jadi kalau dalil yang terperinci khusus itu tentu enggak ada ya. Itu kan nanti sama seperti rokok itu kan nggak ada yang kemudian secara sharih mengatakan haram rokok, itu kan nggak ada. Misalnya tentang healing juga enggak ada yang kemudian secara sharih menyebut healing ini apa cara apa healing kan aku.
Tapi kan kita bisa melihat dalil-dalil yang umum. Misalnya tentang manusia itu diciptakan tadi ya, tidak dalam belenggu. Jadi Islam itu tidak membelenggu umatnya, tidak kemudian agama Islam itu menjadi agama yang sempit, kan? Nah kemudian ada hadis Nabi tentang ini, saya baca jadi ada kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang fiqhul lahwi wa tarwih. Di sana bahas tentang hiburan. Ada fikih apa lahwi wa tarwih. Tarwih ya. Fiqhul lahwi wa tarwih. Nah, di situ nanti kan ada pendalilannya Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana Nabi bersenda gurau. Ya, bagaimana Nabi melakukan hiburan lah, maksudnya gitu ya. Senda gurau kan termasuk hiburan. Jadi kan kadang ada orang sepaneng yang tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Misalnya senda gurau kan dianggap nggak ada gunanya. Wasting time. Wasting time, menghabiskan waktu gitu kan. Mending untuk ngaji ya. Repot ngaji terus kan gitu kan. Jadi wali kabeh gitu. Nah, jadi makanya ada di hadis itu kan Nabi itu ngajak balapan lari Aisyah. Nah, itu kan maksudnya kalau kita mikir ini, bahkan Syekh Yusuf Qaradawi di kitab itu kan ketika ngajar di kampus itu mengatakan dengan mahasiswanya, coba kalau kalian melihat saya lomba adu lari dengan istri saya, pasti kalian akan menganggap saya gila katanya gitu. Lah ngapain gitu loh maksudnya. Jadi di hadis itu ketika sedang safar rombongan dengan para sahabat, Nabi itu menyuruh sahabat duluan. Nah, setelah sahabat duluan, berjalan dulu, tinggal Nabi dan Aisyah kemudian mengatakan, ayo balap lari ya gitu ya. Nah, jadi kan hal-hal yang seperti itu kan senda gurau kan nggak mungkin balapan serius. Yang kemudian ada cerita-cerita Nabi guyonan. Ya, Nabi guyonan dengan Sayyidina Ali misalnya. Jadi ada kisah ketika sedang makan bersama para sahabat, ada Nabi, ada Sayyidina Ali, ada sahabat yang lain, makan apa lah entah. Bisa ada yang nyebut kurma, ada yang nyebut kacang. Ya. Nah Nabi itu masuk ke dalam ke rumah gitu kan, masuk sebentar. Nah Sayyidina Ali di situ iseng. Apa? Kalau makan kurma ya biji kurmanya, kalau makan kacang kulit kacangnya. Yang ada di hadapan Sayyidina Ali itu kan banyak ya, Pak. Nah, terus itu dipindah ke hadapannya Nabi. Nah, pas Nabi balik, kemudian Sayyidina Ali ngeledek. Itu loh, coba lihat yang bijinya paling banyak, makanya paling banyak gitu kan. Kan yang paling banyak di depannya Nabi. Terus Nabi jawabnya ya pinter. Lebih mending saya gitu kan. Makan tapi nggak sebijinya. Kalau Ali kan sebijinya kan. Bijinya kosong dipindah di depannya Nabi. Itu kan senda gurau seperti itu yang kemudian disebut tarwih tadi juga bisa. Rehat ya. Kalau travel kalau wisata itu kalau nggak salah tarfih itu namanya. Kalau di istilah itu tarfih, wisata. Nah itu kan kemudian nanti ada polemik wisata ke candi. Itu kan. Itu sudah direspon oleh Prof. Samsul, oleh Satwawan Gunawan tentang hukum wisata ke candi. Itu kan dianggap syirik, malah nyambung-nyambung ke akidah itu kan. Nah itu. Padahal bagian dari healing. Kalau tanggapan majelis tarsih ya, jadi kita menganggap Borobudur misalnya, kemudian Prambanan itu sebagai warisan budaya. Nah, histori. Jadi ya itu tuh kita tidak kemudian di sana untuk melakukan ibadahnya orang-orang itu ya, tapi untuk berkunjung ke histori tadi, sejarah, peninggalan sejarah. Dan bahkan kalau Prof. Wawan itu ya, kalau justru dengan berkunjung ke sana kemudian kita jadi bisa melakukan tadabbur, maksudnya ternyata ada bangunan semegah ini, tentu jadi ingat Allah kemudian, atau jadi termotivasi untuk membuat bangunan yang macam-macam, itu kan menjadi manfaat ya. Iya. I see. Oke. Jadi healing tuh tetap penting ya. Nah, tetap kalau secara hukum itu kan kemudian kita ada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah itu ya. Hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimiha. Jadi itu kan termasuk muamalah duniawiyah, masalah healing itu. Tentu ada batasan-batasan ya, misalnya ketika healing itu tentu tidak berlebihan. Healing itu kemudian tidak unsur maksiat, unsur judi, unsur kekerasan. Ya, misalnya healing tapi kemudian enggak sholat, atau main game online lupa waktu ya sampai enggak sholat, atau kemudian ada hal-hal yang sifatnya pornografi misalnya.
Nah, itu ya tetap ada batasan-batasan, tetapi healing ini kemudian bukan sesuatu hal yang apa najis apa haram gitu, enggak. Karena memang tabiat manusia itu tetap. Bahkan kemudian kalau secara maqasid syariah kan itu juga termasuk hifdzuddin ya. Dengan healing misalnya kita ke gunung, ngecamp, ke laut, itu kan kita jadi bisa Tadabbur bertadabbur alam alam lah di sana. bahasanya ya. Nah, kemudian bisa hifdzul aql, menjaga akal kita Biar enggak biar stres. nah, itu kan jadi makanya kan ada istilah naumun alim khairun min ibadatil jahil itu. Masya Allah. Yang tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil, karena segala sesuatu yang diniatkan untuk nantinya kebaikan. Saya mau healing biar nanti setelah healing saya bisa kerja lagi dengan optimal misalnya, bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Itu kan akan menjadi sarana yang bagus, sarana untuk kemudian tadi itu melakukan kebaikan-kebaikan, sarana untuk berbuat baik. Ya, kemudian ya itu. Jadi perlu itu tetap tidak bisa di apa ya, di kemudian dipukul rata semua itu. Bahkan dengan punya pemahaman mengenai hiburan itu bukan sebenarnya biasa berarti kan kalau kita bahas bicara tentang fikih healing, berarti kita memahami healing yang proper tuh kayak gimana ya nggak sih? Kan kadang justru itu memberikan kita masalah baru ya. Misalkan kayak kita stres nih dengan kerjaan gitu. Nah, kita kerja misalkan salah satu orientasi utamanya adalah cari duit. Nah, betul. Terus kita healing. Nah, healing terus keluar duit nih. Nah, keluar duit banyak banget kan. Nah, setelah healing kita kerja lagi sampai stres sama iya kan. Nanti healing lagi habis lagi. Iya kan. Maksudnya dan perputarannya itu juga pada akhirnya dia memberikan tuntunan ya. Tuntun. Bukan kemudian untuk membatasi dan memaksakan bahwa hiburan itu harus kayak gini. Nah, bukan. Tapi tolong pahami dengan benar, kamu itu perlu dihibur yang seperti apa. Nah, itu. Jadi kan masalahnya apa, penyelesaiannya kan harus dengan apa gitu ya. Iya. Sekurang-kurangnya kamu paham nih. Problem kejenuhanmu itu dari mana? Nah, problem kejenuhannya. Nah, terus kayak gimana kita mengatasinya? Nah, bahkan dengan healing pun kita bisa memiliki akhlakul karimah juga akhlakul karimah ya kan, bisa menjadi pribadi yang lebih takwa, lebih ihsan ya kan. Masya Allah sekali gitu. Jadi sampai healing itu menyebabkan permasalahan baru lah gitu. Iya benar. Oke, saya rasa udah cukup lama kita bicara. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk siapapun yang menonton dan kapanpun dimanapun. Tadi kita udah obrolin banyak hal tentang tafsir, tentang kemuhammadiyahan, tentang fikih, dan utamanya tadi fikih healing ya. Ternyata ada guys. Jadi terima kasih buat Mas Fandi. Sama-sama. Jangan kapok diundang ke Islam Milenial. Ini punyanya PCMAR. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk mampir ke studio ini. Sebenarnya studio ini studio minjam Mas. Studionya Wonder Home punyanya Pak Syifa. Makanya nanti ini sponsor utama lah ya. Meskipun not unofficially, tapi sudah 2 konten kami produksi dan itu di sini gitu. Terima kasih buat waktunya dan insight. Bukankah teman-teman melihat begitu banyak manfaat yang didapat dari nonton video-video dan konten-konten di Islam Milenial? Iya, kalau nggak manfaat ya scroll aja ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman melihat bahwa ada manfaat yang bisa didapatkan. Tolong share video ini, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya Hizbah Muhammad Abror. Saya Alvan Ilham Zafarsyah. Oke. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di konten Islam Milenial, podcast Islam Milenial berikutnya. Assalamualaikum. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.